Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Oktania, NPM 18060130 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan hasil dari presentasi minggu lalu. Yang pertama, di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Yang pertama yaitu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja yang proven dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. Penilaian kinerja atau produk dipastikan bahwa kinerja atau produk tersebut merupakan cerminan dari kompetensi peserta didik secara nyata dan objektif. Nah, yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi, proses kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. 3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan beberapa teknik penilaian sesuai dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan atau penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terdapat pencapaian kompetensi tertentu harus secara 56 komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata. Informasi-informasi lainnya yang mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dalam melakukan penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan berbagai bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata. Artinya, setiap hari mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Yang keenam, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya kuantitas. Yaitu artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terdapat pencapaian kompetensi harus mengukur ke dalam terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Jawabannya adalah kendala yang dialami pendidik dalam menerapkan penilaian autentik kurikulum 2013 yaitu pendidik kurang paham dengan penilaian kurikulum 2013. Dan yang B, penilaian pendidik jarang mendapatkan pelatihan tentang kurikulum 2013 terutama pada aspek penilaian. Yang C, jumlah peserta didik yang banyak membuat pendidik sulit saat melakukan penilaian kurikulum 2013 karena penilaian dilakukan per individu peserta didik. Lalu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan mengenai kurikulum 2013 dengan materi khusus penerapan penilaian autentik pada kurikulum 2013 agar pendidik dapat menerapkan penilaian semaksimal mungkin. Yang kedua,
pemerintah diharapkan tidak terlalu sering melakukan revisi terhadap kurikulum karena akan berdampak pada pendidikan maupun peserta didik. Yang ketiga yaitu mengurangi aspek pada instrumen penilaian karena instrumen penilaian yang banyak dan proses penilaian yang dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran membuat peserta didik kesulitan dalam melakukan penilaian. Penilaian pada dasarnya melihat 3 aspek yaitu efektif, kognitif, psikomotorik yang dapat dilihat dari proses integrasi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik setiap hari tanpa harus menggunakan lembar instrumen yang banyak. Lalu, kepala madrasah diharapkan memberi tuntutan atau motivasi dan aspirasi kepada peserta didik agar menerapkan penilaian autentik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu pertanyaan selanjutnya terdapat pada pertanyaan dari saudari Endang, yaitu pertanyaannya, dalam kegiatan eksplorasi guru melibatkan peserta didik dalam mencapai dan menghimpun informasi menggunakan media untuk memperkaya pengalaman dan mengelola informasi. Memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga peserta didik aktif dan mendorong peserta didik mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala peristiwa lainnya, mengamati objek di lapangan dan laboratorium. Kegiatan guru dan peserta didik dalam siklus eksplorasi adalah peserta didik menggali informasi dengan membaca, berdiskusi, atau percobaan. Lalu yang kedua, mengumpulkan dan mengelola data. Pada guru, yaitu yang pertama menggunakan berbagai pendekatan dan media. Yang kedua, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik dengan guru. Yang ketiga, melibatkan peserta didik secara aktif. Yang kedua yaitu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru mendorong peserta didik membaca dan menulis hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengarkan pendapat untuk lebih mendalami sesuatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyimpulkan bersama, dan menyusun laporan atau tulisan, menyajikan hasil belajar. Kegiatan guru dan peserta didik dalam siklus elaborasi adalah bagi peserta didik, yaitu melaporkan hasil eksplorasi secara lisan atau tertulis, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, menanggapi laporan atau pendapat teman. Yang ketiga, mengajukan argumentasi dengan santun. Dan bagi guru yaitu memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, bertindak tanpa rasa takut. Dan yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk berkompetensi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah cara melakukan penilaian yang autentik, yaitu jawabannya dengan
melakukan langkah-langkah penilaian autentik, identifikasi, dan penentuan standar. Identifikasi dan penentuan standar, lalu penentuan tugas autentik, pembuatan kriteria tugas autentik, dan pembuatan rubrik. Maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang diharapkan adalah jawabannya yaitu jadi maksud dari hal tersebut yaitu bahwa pemerintah perlu melakukan tindakan inovatif untuk mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan lingkungan sosialnya terhadap kondisi pendidikan yang sempurna. Hal tersebut dilakukan untuk mempersempit ketidakseimbangan antara kondisi permasalahan dalam pendidikan yang sedang terjadi dengan kondisi yang sempurna dalam pendidikan yang diharapkan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilakukan secara online. Secara dari kurikulum serta silabus dan RPP dalam kurikulum 2013 telah selalu mengacu pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Dan pemerintah dalam menghadapi situasi belajar online memberikan aturan memakai RPP 1 lembar yang sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ada. Jadi dalam pembelajaran RPP itu 1 lembar itu untuk pembelajaran secara daring. Tetap memperhatikan ketiga aspek tersebut untuk mengefektifkan dalam pembelajaran yang dapat mengelolanya. Merupakan tugas peserta didik, maka kita sebagai pendidik hendaknya menjadi pendidik yang inovatif, kreatif, mengelola bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Pertanyaan selanjutnya adalah pada prosedur pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis ini dikonsultasikan dengan orang yang dianggap kompeten. Jelaskan dari maksud tersebut dan berikan contohnya. Lalu jawabannya yaitu pengembangan indikator akan lebih baik jika hasil menganalisis tersebut dikonsultasikan, dimusyawarahkan, dan mendapat bimbingan dari orang yang benar-benar ahli dalam kegiatan tersebut agar pengembangan indikator lebih optimal dan ideal. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Jika dilihat teori menurut Harjanto, cara untuk merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus perlu diperhatikan kriteria dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan berdasarkan unsur-unsur dalam tujuan pembelajaran khusus meliputi yang pertama yaitu menggunakan kata kerja operasional, yang kedua berorientasi kepada peserta didik, yang ketiga berbentuk tingkah laku, yang keempat hanya memuat satu perbuatan tingkah laku. Sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Jawabannya
di sini yaitu kita perlu tahu apa itu indikator. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun atau alat penilaian. Dengan penjelasan indikator tersebut menjawab sudah pertanyaan dari Siska Rizkia bahwa penjabaran merupakan hal yang telah dapat dalam indikator atau lebih. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara guru agar dapat mencapai kompetensi pembelajaran micro teaching, yaitu yang pertama kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial, lalu kompetensi kepribadian. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktikkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam hal ini yaitu lingkungan yang bagaimana? Jawabannya adalah lingkungan yang mendukung di sini merupakan lingkungan yang dapat menunjukkan lancarnya pembelajaran mikro berlangsung agar dapat mempraktikkan teknik atau strategi secara optimal. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan kenapa harus ada micro teaching dan bagaimana manfaat micro teaching. Yang micro teaching sangat penting untuk diterapkan dalam perkuliahan karena hal tersebut untuk mempersiapkan mahasiswa atau calon guru agar memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional serta keterampilan di bidang ilmu keguruan. Lalu manfaat micro teaching yaitu dalam bekal micro teaching terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain yaitu mengembangkan dan membina keterampilan tertentu mahasiswa calon guru dalam mengajar. Yang kedua, keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatih. Sekian penjabaran materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.